Pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pencernaan pada manusia. Materi kali ini kita akan bagi menjadi 2 bagian ya. Sekarang kita pelajari bagian pertama. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Pada mulut, pencernaan terjadi secara mekanik dengan bantuan lidah dan gigi. Lidah pada pencernaan mekanik, selain sebagai saraf perasa untuk merasakan makanan, lidah juga memiliki fungsi untuk membantu meletakkan makanan, sehingga posisinya pas ketika akan dikunyah. Selanjutnya, pencernaan mekanik juga dilakukan oleh gigi, yaitu dengan mengunyah, memotong, dan mengoyak. Gigi terdapat 3 macam. Yang pertama adalah gigi seri yang letaknya di depan. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan ketika kita menggigit makanan. Yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring bagian depan. Gigi taring itu berfungsi untuk mengoyak makanan yang sekiranya keras ataupun alot. Dan berikutnya yang terakhir adalah gigi geraham yang letaknya di belakang. Berfungsi untuk mengunyah makanan atau menghancurkan makanan. Selain dengan pencernaan mekanik, pada mulut juga terdapat pencernaan kimia dengan bantuan enzim petialin. Enzim petialin ini terdapat pada air liur atau air ludah atau saliva. Nah, seperti itu ya. Enzim petialin ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau yang kita kenal dengan nama karbohidrat menjadi zat gula ataupun dengan nama yang kita kenal dengan nama gliserin. Nah, zat tepung ini yang kita makan itu tidak bisa langsung kita gunakan sebagai tenaga. Itu harus dirubah dulu menjadi zat gula. Nanti zat gula baru dirubah menjadi tenaga yang bisa kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Ini bisa dibuktikan dengan ketika kalian memakan sesuatu yang mengandung karbohidrat seperti kue, mungkin ketela, atau mungkin juga nasi. Ketika kalian mengunyah makanan tersebut, lama-kelamaan akan terdapat sensasi manis yang kalian rasakan. Nah, sensasi manis itu berarti enzim petialin sudah bekerja untuk mengubah karbohidrat atau zat tepung itu menjadi zat gula. Nah, untuk berikutnya, pencernaan terjadi di kerongkongan. Pada kerongkongan, pencernaan terjadi secara mekanik dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini bisa mendorong makanan dari kerongkongan menuju ke lambung. Jadi posisi apapun kita makan, makanan itu akan terdorong ke lambung. Tapi akan lebih baik jika makan itu kita posisikan dalam keadaan duduk, karena akan mempermudah kerongkongan dalam mendorong makanan ke lambung. Gerakan peristaltik ini Gerakan peristaltik ini dapat diartikan sebagai gerakan otot yang berkontraksi untuk mendorong makanan. Selain pada kerongkongan, gerakan peristaltik juga terdapat pada lambung, juga pada usus halus dan usus besar. Kalian bisa catat ya, nanti kalau kecepatan jangan lupa videonya bisa di-pause atau diulang. Nah, pada lambung ini pencernaan terjadi 2 macam seperti pada mulut, yaitu dengan cara mekanik dan kimia. Pada lambung, pencernaan mekanik berupa gerakan meremas pada dinding lambung, seperti tadi yaitu namanya gerakan peristaltik. Jadi, makanan yang ada di lambung itu diremas sehingga makanan akan menjadi hancur atau ukurannya lebih kecil. Gerakan meremas pada dinding lambung itu mengakibatkan makanan berputar di lambung kita sehingga lama-lama menjadi hancur. Nah, karena gerakan mekanik seperti ini, maka kita dalam makanan itu dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang. Kalau kita terlalu kenyang, maka lambung kita dalam meremas ataupun membolak-balikkan makanan itu akan kesulitan sehingga perut kita terasa sakit. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, pencernaan secara kimia
dilakukan di lambung dengan bantuan cairan pada lambung. Tersebut dihasilkan oleh lambung itu sendiri. Nah, cairan antara lain berisi asam lambung atau HCl, hidroklorida, KCl, klorin klorida, dan NaCl, natrium klorida, yang berfungsi membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsin. Nah, asam lambung ini bersifat asam. Jika kita memproduksi asam lambung terlalu banyak, itu akan mengikis atau melukai dinding lambung. Itulah yang dinamakan penyakit asam lambung atau MAH, seperti itu ya. Tapi jika jumlahnya pas, itu akan membantu kita dalam membunuh kuman dan mengaktifkan enzim pepsin. Apa itu enzim pepsin? Enzim pepsin adalah enzim yang dihasilkan oleh lambung. Enzim ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, jadi makanan yang kita makan itu mengandung berbagai macam zat makanan yang bergizi seperti karbohidrat, lemak, protein, dan juga vitamin. Nah, untuk protein ini manusia tidak bisa langsung dimanfaatkan. Protein ini harus dihancurkan menjadi bentuk yang lebih kecil supaya bisa terserap oleh tubuh. Nah, enzim pepsin ini bertugas mengubah protein tersebut menjadi bentuk lebih kecil yang namanya pepton. Selain enzim pepsin, dalam lambung juga terdapat yang namanya enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk mengolah protein yang terdapat pada susu, sehingga protein susu tersebut dapat diendapkan. Endapan protein susu itu disebut dengan kasein susu. Enzim berikutnya yang dihasilkan oleh lambung adalah enzim lipase. Enzim lipase ini dapat mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Ya, sehingga lemak yang kita makan itu bisa dimanfaatkan. Karena seperti kita ketahui bahwa lemak itu tidak selalu jahat karena lemak itu juga ternyata bisa berfungsi sebagai sumber tenaga. Seperti itu ya. Jadi selain karbohidrat, lemak juga bagus untuk tubuh kita asalkan tidak terlalu banyak. Seperti itu. Nah, untuk part 1 ini cuman kita pelajari baru sampai lambung dahulu. Kalian boleh mengulang-ulang video ini, boleh di-download atau boleh mengcopy langsung di Bumelda, asalkan kalian benar-benar paham apa yang terjadi pada pencernaan dari mulai mulut dengan sampai lambung. Nah, untuk part 1 ini ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian tulis dulu soalnya. Kalau sudah tulis soalnya, kalian boleh cari jawabannya dengan cara memforward video atau memajukan video supaya kalian lihat penjelasan di awal ataupun kalian bisa langsung lihat di buku ataupun di internet. Ya, pertanyaan ada 8 ya, silahkan kalian tulis. Boleh kalian pause kalau ingin menulis pertanyaan ini dulu ya.